Salam Pancasila, Rahayu Indonesia Jaya. Selamat malam, selamat sejahtera untuk sahabat-sahabat kita di mana saja berada. Semoga kita semua mendapatkan anugerah keselamatan dan kebahagiaan lahir dan batin. Kita sebagai bangsa Indonesia perlu berbangga dan perlu bersyukur adanya Pancasila yang dianugerahkan Tuhan sebagai dasar negara Republik Indonesia yang diturunkan melalui Bapak Proklamator Insinyur Soekarno. Mengapa kita perlu bangga dan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa? Karena di abad 21 sekarang ini tidak ada bahasa maupun agama yang bisa menyatukan bangsa. Tapi atas anugerah Tuhan Yang Maha Esa, Indonesia dianugerahi Pancasila yang mampu untuk mempersatukan ras, suku, bangsa maupun agama dan kepercayaan. Manusia yang beragama itu sangat baik. Namun jauh lebih baik apabila kita beragama tapi berpancasila. Mengapa bisa begitu? Karena dalam Pancasila membangun kerukunan antar umat yang beragama maupun kepercayaan. Kita bertoleransi, saling menghormati antar umat yang beragama maupun kepercayaan. Karena kita sadar meskipun agamanya berbeda, tapi tujuannya sama, yaitu mengabdikan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hanya nama Tuhannya yang berbeda, karena sesungguhnya Yang Maha Esa itu kosong, tidak punya nama. Tapi setiap kaum, bangsa, atau suku memberikan nama yang berbeda-beda, sehingga namanya begitu banyak, tidak terhitung jumlahnya. Namun semua itu adalah namanya Tuhan Yang Maha Esa. Makanya kita perlu saling menghormati adanya perbedaan. Apabila kita menolak adanya perbedaan, sama halnya kita menolak ciptaan Tuhan. Karena Tuhan menciptakan adanya perbedaan. Lantas apa yang perlu diperdebatkan? Kita sama-sama menyembah Tuhan, sama-sama mengabdikan diri kepada Tuhan. Hanya perbedaannya cara kita mengabdikan diri, cara kita menyembah kepada Tuhan yang berbeda. Karena agamanya berbeda atau kepercayaannya berbeda. Makanya tata caranya juga berbeda. Seandainya di antara kita umat-umat yang beragama atau berkepercayaan masing-masing menjalankan meditasi atau semedi, semuanya itu akan mendapatkan percikan cahaya ilahi atau cahaya Tuhan Yang Maha Esa. Jadi gak ada bedanya.
karena kita sama-sama mendapatkan percikan cahaya ilahi. Apalagi kalau kita sudah merasakan adanya ruh Pancasila dalam diri. Mengapa kita sebut namanya ruh Pancasila? Sesungguhnya ruh itu adalah perwakilan Tuhan dalam diri kita. Ada yang menyebut roh suci, roh kudus, Nur Muhammad, semuanya adalah satu. Itu perwakilan Tuhan dalam diri kita. Hanya karena dialah kita jadi hidup, bisa berpikir, bisa bergerak, dan seterusnya. Karena ruh adalah perwakilan Tuhan dalam diri kita yang untuk mengatur seluruh kehidupan umat manusia. Seandainya kita sudah merasakan adanya ruh Pancasila, sudah menerima kuncinya, tentu kita akan lebih mengenal roh suci yang berasal dari Zat yang Maha Suci yang ada dalam diri. Meskipun agama kita berbeda-beda, namun sama-sama bisa merasakan adanya roh suci dalam diri. Kalau kita sudah bisa merasakan adanya ruh Pancasila, yakin kita pun akan merasakan adanya Imam Mahdi sudah turun di sekitar kita. Yang selama ini banyak orang masih menunggu hadirnya Imam Mahdi. Sesungguhnya Imam Mahdi sudah bisa dirasakan keberadaannya di sekitar kita. Begitu juga seperti yang banyak orang menyebut Nabi Isa atau Yesus akan datang lagi ke dunia, akan menyelamatkan umat-umatnya melalui Roh Kudus. Sesungguhnya kehadiran Roh Kudus sudah bisa dirasakan keberadaannya dalam diri kita. Yakin itu sudah hadir di tengah-tengah kita sebagai penyelamat untuk umat manusia. Begitu juga yang banyak dibicarakan di mana-mana yang disebut Ratu Adil. Ratu Adil pun sudah bisa dirasakan keberadaannya, kehadirannya. Sesungguhnya Ratu Adil ada dalam diri kita sebagai saksi diri yang tidak pernah bisa bohong. Dan semua manusia akan diadili, akan menerima keadilan Tuhan sebagaimana apa yang kita perbuat. Setiap manusia yakin menyadari yang diperbuat salah atau benar, saksi diri pasti tahu. Cepat atau lambat pasti akan diterima oleh dirinya. Disinilah pentingnya kita membangun kesadaran diri dalam berketuhanan, dalam beragama. Meskipun agama kita berbeda-beda, kepercayaannya berbeda-beda, tapi yakin semua menujunya kepada Yang Maha Esa. Jadi kita perlu bersyukur, kita kembali lagi, kita perlu bersyukur adanya Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia yang bisa menyatukan ras, suku, bangsa maupun agama. Karena di muka bumi ini hanya Indonesia yang memiliki Pancasila
sebagai anugerah dari Tuhan yang bisa mempersatukan ras, suku, bangsa maupun agama. Karena manusia yang berpancasila yakin sudah terbiasa cinta damai, sudah terbiasa hidup berdampingan dengan berbagai ras, suku, bangsa maupun agama, tapi dalam suasana damai. Saya yakin apabila sebagian besar bangsa Indonesia sudah mendapatkan kuncinya untuk merasakan adanya ruh Pancasila dalam diri kita, ini bisa membentengi bangsa Indonesia dari pengaruh asing. Kemarin ada yang menanyakan, mengapa ada sekelompok orang yang ingin menggantikan ideologi Pancasila dengan ideologi yang lain? Jelas, mereka itu karena belum pernah merasakan adanya ruh Pancasila. Saya yakin, Haikul yakin, apabila mereka sudah merasakan adanya ruh Pancasila dalam dirinya, yakin tidak mungkin ingin menggantikan ideologi Pancasila dengan ideologi yang lain. Karena Pancasila sangat mulia, sangat luhur. Makanya Pancasila layak dijadikan pedoman hidup bagi umat manusia, khususnya untuk bangsa Indonesia, umumnya untuk bangsa-bangsa di dunia. Saya kira cukup sekian dulu ya. Nanti akan disambung lagi di video-video berikutnya ya. Salam Pancasila, Rahayu Indonesia Jaya, Merdeka.